Bukan Eli Sugigi kalau nggak jago bikin sensasi dan kontroversi. Kali ini, Mpo Eli bikin sensasi pamer oplas hidung. Ya, setelah wajah dan giginya, Mpo Eli kini mempermak hidungnya supaya mancung. Pro kontra pun langsung mencuat. Ada yang mengapresiasi. Caranya juga Made lagi libur sekolahnya, jadi kita mau sekalian ngajak main. Sih lagi pengen banget sama stroller yang nyatu, apa namanya itu? Yang ada dua gitu Ya, ya. yang dua gitu. Jadi biar sekalian nggak ribet. Ikutin kita. Oh, papa. Bilang pemirsa ikutin kita ya. Keluarga Siti Badriah dan Krisdiana baru-baru ini jalan-jalan sekaligus berbelanja di sebuah mal di Jakarta. Mumpung musim libur sekolah. Namun bukan sekedar jalan-jalan, mereka ternyata punya misi. Hunting stroller alias kereta dorong buat si bocah. Tapi harus kembar, karena untuk dua buah hati mereka, Sarena dan Sandraya. Kereta dorong kembar rencananya untuk berangkat berlibur mereka ke Vietnam. Kalau untuk keperluan anak pokoknya aku kalap mau kemanapun. Kalau ada yang lucu dikit anak. Kayak sekarang stroller, kan emang kita juga butuh stroller buat traveling. Meski sempat pusing, akhirnya Siba cukup puas. Sudah menemukan stroller kembar yang mereka inginkan. Ia membawa pulang 6 stroller sekaligus. Aman semuanya, udah bukan aman lagi, aman banget. Aman. Semuanya ada. Banget ini. Ya begitulah Siti, begitu kalau di salah belanja. Apalagi kalau buat anak, semua diambil. Dan yang menjadi perhatian warganet adalah tingkah menggemaskan si Sarena dan adiknya Sandraya saat memilih stroller. Keduanya sampai berebutan siapa yang duduk duluan di dalam stroller. Coba pos dulu dua-duanya. Coba di pos dulu. Coba. Kenapa ya ini? Mana banyak orang. Rame. Ini nggak usah. Kalau Ming nggak. Ini nggak usah. Kamu yang mana? Dia suka yang itu. Kamu sukanya yang mana, Sarina? Nah, coba pakai. Kamu mau yang ini. Cobain dulu. Cobain dulu. Oke, berpola. Bagi Sibat dan Krisdiana, meluangkan waktu untuk anak-anak sangatlah penting. Mereka sepakat tidak ingin melewatkan itu. Apalagi di momen golden age atau masa emas anak-anaknya. Pastilah nyempetin waktu sama anak-anak wajib, itu harus. Karena kan masa anak kecil tuh kan nggak keulang lagi kan. Jadi cuman sebentar. Apalagi nanti dia remaja, boro-boro mau jalan sama orang tuanya, pasti dia punya dunia sendiri kan sama teman-temannya, bakal sama pasangannya nanti. Jadi kita kayak semaksimal mungkin kalau ada waktu kita maksimalin sama anak. Kita masih banyak belajar dari orang lain gimana cara mendidik anak yang baik dan benar. Kita cuman ya memperlihatkan ya keseharian kita apa adanya aja sebenarnya. Ya kalau misalnya ada yang suka, alhamdulillah. Di sisi lain, ketika disinggung untuk menambah momongan lagi, Siba terang-terangan belum siap. Padahal Krisdiana masih penasaran, pengen punya anak laki-laki. Dia pengen hamil lagi, dia pengen ngerasain ada yang gerak-gerak di perut. Nggak ada tuh takut kalau misalnya hamil karena hormonnya beda-beda kan. Iya, takut pas, juga. Pas adik kemarin terakhir dia bener-bener rusak banget Rusak tuh banget badannya. badan aku. Karena kan naiknya 30 kilo. Banget 30 kilo. Dia yang ketiga takut, yang ketiga ngapain nih gue? Apa nih gue jadi kayak Apalagi kayak gue gitu. trauma duluan. Hingga penghujung cerita. Bukan Eli Sugigi kalau nggak jago bikin sensasi dan kontroversi. Kali ini, Mpo Eli bikin sensasi pamer oplas hidung. Ya, setelah wajah dan giginya, Mpo Eli kini mempermak hidungnya supaya mancung. Pro kontra pun langsung mencuat. Ada yang mengapresiasi, namun kebanyakan justru membuli. Apalagi Mpo Eli oplas hidung di usia yang tak lagi muda, 54 tahun. Alasannya aku percantik diri sih. Agar hilang hinaan orang, hilang hujatan orang. Sudah senja ngotot permak hidung.
Langkah Mpok Eli mencuatkan isu karena ia ingin tampil cetar di pernikahan mantan kekasihnya Irfan Sebastian yang bersiap kepelaminan dengan Irma Darmawangsa. Mpok Eli seolah ingin membalaskan sakit hatinya kepada mantan karena dulu sering menyinggung penampilan fisiknya. Aduh, nggak ada. Di pikiran aku sedikit pun nggak ada. Nanti aku datang pernikahan Irma itu bukan karena karena pengen operasi Irma nikah. Karena sakit hati sama Irfan, enggak juga. Denada ternyata punya hati seluas samudra. Bagaimana tidak? Di sela penerbangannya ke Singapura untuk menemui putrinya Aisyah, ia masih menyempatkan waktu menjenguk seorang pasien anak penderita leukemia atau kanker darah yang sedang dirawat di RSCM Jakarta. Hanya karena pesan pribadi dari ibu si bocah, Denada tak perlu berpikir dua kali. Pasien ini usianya masih sekitar 5 tahun atau 6 tahun dan sayangnya sedang pada saat itu udah sekian hari nggak sadar. Kasih semangat gitu bahwa leukemia ini bisa sembuh kok. Jangan patah semangat, tetap semangat dan kita berdoa bersama. Ya dia nangis lah ya pasti. Ya mereka nggak nyangka bahwa aku beneran akan datang gitu. Buat aku sih itu ya Allah udah mudahkan jalannya. Hari itu juga aku seharusnya langsung berangkat. Ada penerbangan ke Singapura. Jadi aku sempetin tuh sebelum aku ke Singapura aku sempetin untuk mampir ke sana. Sejak sang putri yaitu Aisyah dinyatakan sembuh dari sakit leukemia dan ada aktif memberikan dukungan bagi pasien penderita leukemia dan juga anak-anak pejuang kanker. Nah, sebagai seorang ibu, Dena merasakan betul perjuangannya saat itu ya dan kesabarannya Dena serta Aisyah. Nah, hingga akhirnya nih alhamdulillah Aisyah bisa sembuh dan kembali semangat menjalani masa remajanya. Oke pemirsa, pastikan selalu update Salep On News dari Senin sampai dengan Jumat jam 11.45 waktu Indonesia.